A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, mohon pertolongannya, dan kita berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk atau hidayah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, serta tidak akan diturunkan lagi utusan, nabi ataupun rasul setelahnya. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah konsisten menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agamanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, secara keseluruhan. Dan bersatulah, berjamaahlah kalian semua, jangan sampai kalian ini bercerai-berai. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wahai manusia yang ada di jagat raya ini semuanya, bertakwalah kalian semua kepada Allah, kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian semua kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, saling berharap. Dan jagalah hubungan kekeluargaan, sambunglah tali silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu.
Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar pernyataan adalah kitabullah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk serta contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun seburuk-buruk perkara di dalam agama adalah yang mengada-ngada, yang ditambah-tambah. Yang demikian itu termasuk bid'ah, dan semua bid'ah itu dolalah, yaitu sesat. Dan semua kesesatan arahnya menuju ke neraka. Wa qala aidon, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka pasti masuk surga bersamaku. Wa qala aidon, man tamasaka bi sunnati inda fasati ummati falahu ajru mi'atin syahid. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, umat akhir zaman ini sudah pada rusak, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihil karim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana namun penuh fata morgana dan juga penuh tipu daya serta penuh fitnah dajjal. Dan kita di dunia sangat singkat, sangat sebentar, laksana mampir ngombe, singgah minum dari perjalanan jauh dan panjang. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan roh manusia. Untuk itu, marilah jamaah berusaha berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, dan mengharap surganya Allah SWT, serta mengharap perjumpaan dengan Allah, memandang wajahnya Allah di surga yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya. Dan hadirin sekaligus menjauhi untuk tidak melakukan segala larangannya, apakah yang makruh, yang subhat, yang bid'ah, apalagi yang jelas-jelas haram. Senantiasa takut akan murkanya, takut akan siksanya, dan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, bagi orang beriman tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang beriman tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya melebihi melihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Adapun maksiat yang paling besar adalah syirik, menyekutukan, menduakan Allah, dan juga tarku sholah.
yaitu meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepada kita begitu banyak yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebaguswarasan, nikmat aman fi amanillah. Apalagi kita dikaruniai polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin jamaah, dengan nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang akan membela kita di alam akhirat nanti dan jadi asbab keselamatan kita sehingga kita dimasukkan surganya Allah yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanda orang beriman yang lain adalah jika harta benda dunia hingga padanya maka merasa susah gelisah, karena bisa jadi memperlambat hisabnya di akhirat nanti, dan akan gembira hatinya jika harta bendanya dihabiskan untuk perjuangan agama, jihad wa khuruj fi sabilillah, fikir umat ke seluruh alam. Itulah hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sahih. Adapun hadirin, di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan banyak sekali tanda-tandanya orang yang memiliki iman yang sahih. Di antaranya akan saya sampaikan sedikitnya 4 tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sahih. Yang pertama, surat Al-Anfal surat ke-8 ayatnya 2. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah, gemetar hatinya, dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hadirin, di dalam ayat ini yang perlu kita pahami adalah wajilat qulubuhum, bergetarlah, gemetar hatinya, yaitu bila mana disebut asmanya Allah, terutama di dalam lafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di awal adzan itu diulang membesarkan zatnya Allah 4 kali. Nanti sebelum berakhir dari lafaz adzan juga disebutkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya hadirin, bila mana kumandang adzan sudah dikumandangkan dengan menyebutkan kebesaran Allah, maka bila mana hati kita ini tidak gemetar, tidak segera gumregah untuk mendatanginya, maka keimanan kita ini dinyatakan lemah. Untuk itu perlu dikuatkan dengan ikut program iktikaf 3 hari dalam sebulan. Sebulan 30 hari kita niatkan iktikaf di masjid, membuat amalan-amalan masjid dalam rangka memakmurkan masjid, yaitu dengan mengamalkan 4 amalan masjid, yaitu dakwah ilallah yang pertama, adapun yang kedua adalah taklim wa ta'alum, yang ketiga zikir ibadah, yang keempat khidmat umat. Itulah amalan masjid yang perlu kita kerjakan dalam sebulan 30 hari ini. 3 hari saja kita latihan. Adapun ayat yang kedua yaitu dari surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 18 menyebutkan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya, semuanya memakai kalimat sesungguhnya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, masjid-masjid Masjid Allah ini masjid-masjidnya Allah di seluruh alam ini adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Maka dipastikan mereka ini termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi syaratnya orang beriman ini harus mau dan mampu memakmurkan masjid minimal sehari semalam 5 kali, 5 waktu, yaitu dengan melaksanakan memenuhi panggilan Allah berupa adzan, melaksanakan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, selalu berjamaah ke masjid. Ini tandanya orang yang memiliki iman kepada Allah dan hari akhir atau hari akhirat. Makanya saya tidak bosan-bosannya mengajak diri saya sendiri, keluarga saya, dan jamaah semuanya untuk 5 waktu berjamaah ke masjid. Adapun keutamaannya, bila mana mau dan mampu 40 hari saja tanpa tertinggal takbiratul ulanya maka Allah akan membebaskan dari kedua kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik, sebagaimana sabdanya Rasulullah, man shola arba'ina yauman fi jama'ati yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Dibebaskan dari 2 perkara, yaitu dibebaskan dari nerakanya Allah dan dibebaskan dari sifat munafik. Bila mana 40 hari saja kita tanpa tertinggal takbiratul ula imam. Itulah keutamaan sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang sudah balik. Bagi wanita afdolnya sholat di rumah. Dan kita ajakkan semoga rakyat Indonesia 100% mau dan mampu melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah ke masjid di awal waktu. Itu ajakan saya yang kedua. Adapun ajakan saya berikutnya, yaitu surat saya sampaikan tanda orang beriman, yaitu dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati, ini khusus orang mukmin yang sejati, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak takut, tidak gentar. Untuk apa? Mereka berjihad dengan mengorbankan harta dan jiwanya di jalannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar sejati keimanannya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah keutamaan jihad wa khuruj fisabilillah. Tanda orang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, yaitu berjihad di jalannya Allah dengan mengorbankan jiwanya, harta bendanya di jalan Allah untuk khuruj fisabilillah. Kalau jihad yang sebenarnya dulu adalah memerangi orang-orang yang sengaja memerangi dakwahnya orang Islam. Sekarang kita dakwah tidak ada yang memerangi. Makanya mari kita niatkan ambil usaha dakwah alaman hajj nubuah wa khuruj fisabilillah. Dalam sebulan yaitu 30 hari kita luangkan 3 hari saja, yang 27 hari untuk urusan dunia.
Adapun kita latihan nisabnya setahun, kita niatkan untuk khuruj fisabilillah ini 40 hari saja. Adapun seumur hidup, usia kita rata-rata katanya Nabi, sabdanya Nabi, umatku sekitar 60 tahun, 70 tahun, kita niatkan seumur hidup minimal sekali. Minimal ini sekali dalam seumur hidup itu adalah 4 bulan, yaitu 120 hari. Untuk apa? Menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan amalan-amalan kita agar supaya istiqomah. Sehingga dengan istiqomahnya amalan-amalan kita hingga akhir hayat, kita dapat mengucapkan kalimah thayyibah di akhir hayat kita. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang dapat mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin masuk surga, insya Allah, termasuk kita semua. Selanjutnya surat Al-Baqarah juga ada menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Dan Allah ini, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 218 menyebutkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kita ini diharapkan mau dan mampu senantiasa berhijrah, memperbaiki diri kita, amalan-amalan kita perbaiki, dan berjihad di jalannya Allah. Yaitu waladina hajaru wajahadu fi sabilillah. Waladi, dan orang-orang yang hajaru, mereka berhijrah meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah, memperbaiki diri. Di sini di dalam Al-Qur'an, wa hajaru ini adalah berhijrah meninggalkan kampung halamannya. Wajahadu, dan mereka berjihad. Jihad alias khuruj fi sabilillah. Kemana? Ke seluruh alam. Cita-citanya adalah dakwah ilallah, dakwah alam manhaj nubuwah ke seluruh alam dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan segalanya dikorbankan untuk Allah. Hanya kita patuh tunduk pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya Allah. Sekarang Allah memperingatkan, bila mana kita tidak mampu meneruskan risalah kenabian, mendakwakan agamanya Allah, maka Allah juga akan mengancam dengan surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswasukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kedelapan perkara tersebut lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, memberikan sanksinya, memberikan hukumannya, memberikan adabnya.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik ini ternyata bila mana kita ini umat akhir zaman ini tidak mau meneruskan risalah kenabian, mendakwahkan agamanya Allah, mendakwahkan Al-Quran Al-Hadis ke seluruh alam, maka diancam dengan hukuman dan dinyatakan sebagai orang yang fasik. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mau dan mampu mendakwahkan agama Allah ke seluruh alam dengan ikut bergabung dalam jamaah khuruj fi sabilillah, fikir umat ke seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Ja'alnallahu min ibadi sholihin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innallaha wasami'ul alim. Wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah irghaman liman syahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wantahu amma nahakum anhu la'alakum tuflihun wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wassanna bi malaikatihil musabiqati bi qudsi walam yazal qailan aliman. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi karena Allah Ta'ala. Pada khutbah kedua ini saya mengajak pada diri saya, keluarga saya, dan hadirin semuanya, mari kita tingkatkan lagi dan lagi keimanan dan ketakwaan kita dengan mendatangi sholat hari raya pekanan seperti ini, yaitu Jumatan. Jumatan adalah sholat hari raya pekanan. Untuk apa? Lebih awal lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus setiap hari Jumat, mengutus para malaikatnya untuk mencatat orang-orang yang masuk masjid untuk Jumatan ini. Dan begitu khotib naik mimbar, seketika itu malaikat tersebut menutup buku catatannya, sehingga nama-nama orang yang datang setelahnya tidak tercatat, maka rugilah mereka. Rugi mereka di akhirat nanti dan pasti dimintai pertanggungan jawab. Untuk itu mari datang lebih awal, 10 menit sebelum kumandang adzan untuk menaikkan khotib di atas mimbar. Dan mari kita tutup dengan doa, semoga Allah memberikan pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul memiliki iman dan takwa yang mantap, yang kuat, yang sanggup membawa NKRI menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Minimal presiden mau dan mampu mengajak bawahannya, menteri-menterinya, gubernurnya, dan seterusnya. Gubernur mau dan mampu mengajak bupati-bupatinya, bupati mau dan mampu mengajak bawahnya, camat-camatnya mengajak lurah-lurahnya mengajak perangkat-perangkatnya, RT RW, dan RT RW mengajak penduduknya. Untuk apa? Sholat fardu 5 waktu selalu berjamaah, memakmurkan masjid 100%,
laki-laki balik rakyat Indonesia 5 waktu berjamaah ke masjid awal waktu. Insya Allah dengan demikian Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya, keberkahan dari langit berupa hujan yang barokah dan dari dalam bumi muncul tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dan barokah. Demikian, mari kita tutup dengan doa, mohon kepada Allah supaya diberi sehat, kuat, aman, selamat, barokah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syatid samlahum Allahumma mazik zam'ahum Allahumma dammir diyarahum Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man khadalal muslimin waslih jami'a wulatil muslimin. Allahumma jal baldatan hadi Indonesia baldatan aminatan mutmainah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa syaira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anal bala'a wal ghalaa wal wabaa wal fasaa wal munkar wal ba'ya wasadaida wal mihan ma tahara minha wa ma batan min baladin hada khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa ajalu aqimis shalah.